Bayar 2 miliar buat lunasi apartemen kantor kami, pakai uang penjualan tanah ibumu di kampung. Kau mau kami jadi gelandangan karena semua disita bank? Bentak mertuaku. Tangannya mengayun, menyiramkan air tepat ke wajahku hingga mataku perih. Suamiku hanya mematung. Ia justru berkata dingin. Bayar saja. Tanah ibumu di kampung itu tidak akan dibawa mati. Lakukan sekarang, atau surat cerai sampai di tanganmu sore ini. Namun tiba-tiba mereka syok menyesal bersujud di kakiku. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Amanda. Bagi orang-orang di lingkaran sosial suamiku, aku hanyalah wanita beruntung dari desa yang berhasil memikat hati seorang pewaris takhta bisnis tekstil. Mereka melihatku sebagai sosok yang pendiam, penurut, dan mungkin sedikit membosankan dengan pakaian-pakaian bersahaja yang jauh dari kesan glamor. 5 tahun lalu, aku memasuki rumah besar ini dengan harapan membangun sebuah keluarga yang didasari kasih sayang, bukan sekadar status sosial. Namun, seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa di mata keluarga suamiku, aku tak lebih dari sekadar perabot tambahan yang kebetulan memiliki rahim dan bisa diatur sesuai kehendak mereka. Pagi ini, mentari menyelinap masuk melalui celah gorden sutra di kamar utama yang luasnya mungkin setara dengan seluruh rumah ibuku di kampung. Aku terbangun lebih awal, seperti biasa, menyiapkan segala keperluan Mas Riko. Aku menyetrika kemejanya sendiri, memastikan tidak ada satupun lipatan yang mengganggu harga dirinya. Bagiku, melayani suami adalah bentuk ibadah, namun belakangan ini, layanan itu terasa seperti pengabdian tanpa nyawa. Riko telah berubah. Tekanan bisnis yang mulai goyah akibat pengelolaan yang buruk membuatnya menjadi pria yang dingin dan penuh kecurigaan. Manda, di mana jam tangan Rolexku yang berwarna emas? Teriak Riko dari dalam ruang ganti. Suaranya menggelegar, merobek ketenangan pagi yang sedang kucoba bangun dengan segelas teh melati hangat. Aku bergegas menghampirinya. Ada di dalam laci paling atas sebelah kanan. Mas, sudah aku bersihkan semalam. Riko mengambil jam tangan itu tanpa sepatah kata terima kasih. Ia sibuk menata rambutnya di depan cermin besar, sementara aku hanya berdiri mematung di ambang pintu. Aku ingin sekali bertanya tentang kabar pertemuan bisnisnya kemarin, atau sekadar menanyakan apakah ia tidur nyenyak. Namun tatapan matanya yang terpaku pada bayangan dirinya sendiri seolah membangun tembok raksasa di antara kami. Ibu ingin kita sarapan bersama pagi ini. Ada hal penting yang ingin dia bicarakan, ucap Riko tanpa menoleh. Soal apa, Mas? Tanyaku pelan. Jangan banyak tanya. Pakai saja baju yang lebih pantas. Jangan pakai daster atau kemeja flanel itu lagi. Ibu bosan melihatmu seperti asisten rumah tangga di rumah sendiri. Timpalnya tajam. Aku menarik napas panjang, mencoba menelan rasa sakit yang mulai terbiasa di tenggorokanku. Aku mengganti pakaianku dengan terusan berwarna biru tua yang sopan, lalu melangkah menuju ruang makan mewah di lantai bawah. Di sana, Ibu Sarita sudah duduk dengan keanggunan yang dipaksakan. Di atas meja marmer panjang itu, hidangan sarapan ala barat sudah tersaji lengkap. Namun suasananya terasa lebih dingin daripada es batu di dalam gelas jus jerukku. Duduklah, Amanda, ujar Ibu Sarita. Suaranya terdengar manis. Namun aku tahu itu adalah nada yang ia gunakan setiap kali ia menginginkan sesuatu. Bagaimana kabar ibumu di kampung? Kudengar tanah peninggalan almarhum ayahmu di pinggir jalan raya itu sudah ada yang menawar dengan harga tinggi. Jantungku berdegup kencang. Jadi ini arah pembicaraannya. Mereka tidak pernah benar-benar peduli pada kesehatan ibuku atau bagaimana kabarku. Yang mereka pedulikan adalah angka-angka. Iya, Bu. Sudah laku terjual 2 minggu yang lalu. Jawabku jujur, meski hatiku mulai merasa tidak enak. Ibu Sarita meletakkan pisau dan garpunya dengan denting perak yang nyaring. Ia tersenyum, namun matanya tetap sedingin salju. Bagus kalau begitu. Karena saat ini, bisnis keluarga Riko sedang butuh suntikan dana segar. Kami punya utang apartemen kantor yang harus segera dilunasi sebelum bank bertindak lebih jauh. Nilainya persis 2 miliar rupiah. Angka yang sangat pas dengan hasil penjualan tanah itu.
Bukan? Aku terdiam. 2 miliar rupiah. Uang itu adalah hasil jeripayah ibuku mempertahankan lahan pertaniannya selama berpuluh-puluh tahun. Itu adalah uang yang sudah kurencanakan untuk membangun klinik kecil di kampung agar warga desa tidak perlu menempuh perjalanan jauh jika sakit. Dan sisanya untuk jaminan masa tua ibuku agar ia tidak perlu lagi mencangkul di bawah terik matahari. Tapi Bu, uang itu adalah hak ibu saya sepenuhnya. Saya tidak berani mengutak-atiknya untuk kepentingan lain. Ujarku dengan suara gemetar. Hak ibumu. Ibu Sarita tertawa, sebuah tawa yang meremehkan martabatku. Amanda, sejak kau menginjakan kaki di rumah ini, kau sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Apa yang menjadi milikmu, secara moral adalah milik keluarga ini juga. Kau ingin melihat Riko malu? Kau ingin suamimu kehilangan kantornya dan kita semua jatuh miskin. Aku menatap Riko, memohon dukungan. Namun suamiku itu hanya terus mengunyah makanannya dengan tenang, seolah percakapan ini tidak melibatkan dirinya. Tidak ada pembelaan, tidak ada empati, hanya ada tuntutan yang membisu. Mas Riko, bukankah kita bisa mencari jalan keluar lain? Mungkin menjual salah satu mobil sport milikmu? Tanyaku mencoba mencari alternatif. Riko menghentikan makannya. Ia menatapku dengan sorot mata yang penuh penghinaan. Menjual mobilku? Kau ingin aku dipandang rendah oleh rekan bisnisku? Dengar, Manda, tanah di kampung itu hanyalah tanah kering. Tidak ada artinya dibanding kelangsungan bisnis besar ini. Jangan jadi istri yang egois dan durhaka pada mertua. Kata-kata itu menghujam jantungku lebih dalam daripada belati manapun. Egois? Selama 5 tahun ini, aku tidak pernah meminta satu pun perhiasan mahal. Aku tidak pernah menuntut liburan mewah. Bahkan uang bulanan yang diberikan Riko selalu kusisihkan sebagian besar, untuk aku putar kembali di pasar modal secara diam-diam melalui akun investasiku sendiri, karena aku tahu gaya hidup mereka akan membawa kehancuran suatu hari nanti. Aku butuh waktu untuk berpikir. Mas, ucapku lirih. Tidak ada waktu lagi. Amanda, besok adalah tenggat waktu dari bank. Bentak Ibu Sarita sambil menggebrak meja. Jika kau masih punya harga diri sebagai istri, kau akan menyerahkan uang itu tanpa banyak bicara. Ingat, tanpa keluarga ini, kau masih menjadi gadis desa yang tidak punya apa-apa. Aku bangkit dari kursi dengan kaki yang terasa lemas. Di ruangan mewah itu, aku merasa sangat sendirian. Mereka melihatku sebagai penyelamat hanya karena uang yang mereka anggap sebagai rezeki nomplok dari kampung. Padahal mereka sendiri yang menghamburkan kekayaan dengan kesombongan. Aku berjalan menuju kamarku, menutup pintu, dan terduduk di lantai. Mereka tidak tahu satu hal. Aku memang mencintai Riko, tapi aku tidak bodoh. Selama bertahun-tahun, kecerdasanku dalam mengelola uang hasil investasi telah membuahkan hasil yang berlipat-lipat ganda dari sekadar 2 miliar rupiah. Aku telah mempelajari cara kerja pasar modal, mengamati pergerakan saham, dan secara perlahan membangun kekuatan finansialku sendiri di balik bayang-bayang mereka. Namun, pengkhianatan ini terlalu menyakitkan. Mereka tidak meminta dengan baik-baik. Mereka menuntut dengan ancaman. Mereka tidak menghargai pengorbanan ibuku. Mereka menganggapnya sebagai kewajiban yang rendah. Aku menatap layar ponselku, melihat saldo di akun investasiku yang kini sudah mencapai angka yang sangat fantastis. Aku bisa saja melunasi utang itu dalam sekejap tanpa berkedip. Tapi, apakah mereka layak mendapatkan kebaikanku setelah semua penghinaan ini? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku mendengar Riko dan Ibu Sarita berbisik-bisik di ruang tengah, merencanakan bagaimana mereka akan merayakan kemenangan mereka setelah mendapatkan uang dariku. Mereka sudah menganggap uang itu milik mereka. Mereka sudah membayangkan tas-tas baru dan pesta-pesta mewah lagi, tanpa peduli pada keringat ibuku yang ada di balik uang itu. Di dalam kegelapan kamar, aku mengambil sebuah keputusan besar. Aku tidak akan menangis lagi. Jika mereka ingin bermain dengan harga diri dan kekuasaan, maka aku akan menunjukkan kepada mereka siapa sebenarnya yang memegang kendali. Tanah ibu di kampung mungkin terlihat murah di mata mereka yang silau oleh kemewahan palsu. Tapi dari tanah itulah aku belajar tentang keteguhan dan bagaimana cara menanam benih yang benar, agar menghasilkan buah yang melimpah. Besok akan menjadi hari yang menentukan. Besok,
Aku akan melihat sejauh mana mereka akan merendahkanku sebelum mereka menyadari bahwa posisi kami sebenarnya sudah terbalik. Aku adalah Amanda, putri dari seorang wanita tangguh di desa, dan aku bukan lagi istri rumahan yang bisa mereka injak-injak sesuka hati. Mahkota yang aku kenakan mungkin tidak terlihat oleh mereka sekarang, tapi mahkota itu berakar kuat di tanah ibuku, tanah yang akan menjadi awal dari keruntuhan kesombongan mereka. Pagi yang seharusnya membawa harapan kini terasa seperti fajar sebelum peperangan. Aku menyiapkan diri, bukan dengan perhiasan emas yang mereka puja, melainkan dengan mental yang sekeras baja. Aku akan mengikuti permainan mereka sebentar lagi, membiarkan mereka merasa menang, sebelum akhirnya aku menarik karpet dari bawah kaki mereka dan membiarkan mereka melihat kenyataan pahit yang selama ini mereka tutupi dengan kemewahan hasil utang. Aku menarik napas dalam, memejamkan mata sejenak, dan membisikkan janji pada diriku sendiri. Ibu, tanahmu tidak akan pernah menjadi korban dari ketamakan mereka. Aku berjanji. Pagi itu, suasana di meja makan terasa jauh lebih mencekik daripada hari sebelumnya. Aku duduk dengan tenang, memperhatikan bagaimana Ibu Sarita menyesap kopi mahalnya dengan gerakan anggun yang dibuat-buat, sementara Riko sibuk membolak-balik berkas di depannya dengan napas yang memburu. Tidak ada tegur sapa hangat. Tidak ada pertanyaan apakah aku tidur nyenyak. Yang ada hanyalah atmosfer penuh tuntutan, seolah-olah aku adalah terdakwa yang sedang menunggu vonis di ruang pengadilan pribadi mereka. Jadi, Amanda, Ibu Sarita memulai pembicaraan tanpa basa-basi, meletakkan cangkir porselennya hingga menimbulkan bunyi denting yang tajam. Kau sudah menyiapkan akses ke rekeningmu, bukan? Petugas bank akan menghubungi Riko siang ini. Kita tidak punya waktu untuk drama melankolis soal tanah kampungmu itu. Aku menatap cangkir tehku, melihat uap yang menari-nari di atasnya. 2 miliar rupiah itu bukan jumlah yang sedikit. Bu, itu adalah seluruh hidup ibu saya. Jika saya menyerahkannya sekarang, apa jaminan bahwa bisnis Mas Riko akan benar-benar membaik dan tidak akan ada utang-utang baru lagi? Riko tiba-tiba membanting berkasnya ke meja. Matanya memerah, menatapku dengan sorot mata yang penuh kilatan amarah. Jaminan? Kau meminta jaminan pada suamimu sendiri? Kau meragukan kemampuanku mengelola perusahaan? Dengar, Manda, kalau bukan karena gaya hidup yang harus kita jaga demi relasi bisnis, kita tidak akan ada di posisi ini. Ini hanya masalah arus kas yang tersumbat sementara. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mungkin tidak mereka sadari mengandung kepahitan yang mendalam. Arus kas yang tersumbat? Atau gaya hidup yang melampaui batas? Mas, aku melihat tagihan kartu kredit ibu bulan lalu. Pembelian tas kulit buaya itu saja sudah bisa membangun 2 rumah sederhana di kampung. Dan cicilan mobil sport barumu, bukankah itu yang membuat plafon kredit kantor habis? Wajah Ibu Sarita memucat karena tersinggung, lalu berubah menjadi merah padam. Berani-beraninya kau mengungkit pengeluaranku. Kau itu hanya menantu, Amanda. Tugasmu adalah mendukung, bukan mengaudit. Kau pikir siapa yang memberimu makan dan tempat berteduh semewah ini selama 5 tahun? Tanpa marga keluarga kami, kau tetaplah gadis ingusan yang bau matahari. Kalimat itu sudah kudengar berulang kali, namun entah mengapa, kali ini rasanya seperti ada sesuatu yang benar-benar putus di dalam dadaku. Kesetiaan yang selama ini kujaga dengan sabar, kini terasa seperti pakaian usang yang sudah tidak layak lagi kukenakan. Aku menyadari bahwa selama ini aku tidak sedang membangun rumah tangga, melainkan sedang memelihara benalu yang merasa diri mereka adalah pohon pelindung. Aku selalu mendukung kalian. Jawabku pelan namun tegas. Aku memasak sendiri agar pengeluaran dapur hemat. Aku tidak pernah meminta perhiasan, dan aku menjaga nama baik kalian di depan semua orang. Tapi mendukung bukan berarti membiarkan kalian menghancurkan warisan ibuku untuk menutupi kesalahan yang terus kalian ulangi. Riko berdiri, melangkah mendekatiku hingga bayangannya menutupi tubuhku. Cukup, Manda. Aku tidak butuh ceramah moral dari seorang istri yang asalnya dari desa. Yang aku butuh adalah uang itu. Sekarang, kalau kau memang setia, kau akan membuktikannya hari ini. Jangan paksa aku melakukan hal yang akan membuatmu menyesal seumur hidup. Ancaman itu menggantung di udara, dingin dan tajam. Aku menatap suamiku, mencoba mencari sisa-sisa pria yang dulu berjanji akan menjagaku di depan penghulu. Namun yang kulihat hanyalah seorang pria yang kalah oleh egonya sendiri, seorang pria yang lebih takut kehilangan gengsi daripada kehilangan harga diri istrinya.
Kesetiaan tidak bisa dibeli dengan 2 miliar rupiah, Mas. Ucapku lirih. Ibu Sarita mendengus kasar. Halah, jangan sok puitis. Kesetiaan itu artinya menurut. Titik. Riko, jangan biarkan dia terus menghindar. Kalau dia tidak mau menyerahkan uang itu secara sukarela, gunakan cara lain. Dia itu istrimu, hartanya adalah hartamu. Aku bangkit dari kursi, merasa mual dengan logika yang mereka agungkan. Harta yang aku miliki adalah hasil keringat keluargaku, bukan hasil rampasan. Aku akan pergi ke bank siang ini, tapi bukan untuk mentransfer uang itu ke rekening perusahaan kalian. Aku akan mempertimbangkan semua ini dengan kepala dingin. Kau tidak akan pergi kemana-mana sebelum memberikan kepastian, teriak Riko saat aku melangkah menuju tangga. Aku tidak menoleh. Aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Di dalam keheningan kamar, aku mengambil laptopku. Jemariku dengan lincah membuka akun sekuritas pribadiku. Di sana tertera angka-angka yang bergerak naik, hasil dari analisis pasar yang kupelajari setiap malam saat Riko mendengkur di sampingku. Nilai investasiku saat ini sudah mencapai angka yang cukup untuk membeli 2 apartemen kantor mereka sekaligus. Aku teringat bagaimana awal mulanya. Dulu, setiap kali Riko memberiku uang belanja yang berlebih, yang menurutnya kecil namun bagiku sangat besar, aku tidak membelanjakannya untuk baju-baju mahal. Aku menyisihkannya. Aku mengunduh aplikasi investasi, membaca buku-buku manajemen keuangan, dan belajar memahami bagaimana uang bisa bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Tanah ibuku di kampung yang terjual sebagian kecil bertahun-tahun lalu juga sudah aku putar di sana, tumbuh menjadi kekuatan finansial yang sangat masif. Tiba-tiba, suara gedoran keras terdengar di pintu kamar. Manda, buka pintunya. Aku tahu kau sedang memegang ponselmu. Transfer uang itu sekarang atau aku akan benar-benar menceraikanmu sore ini. Aku tidak main-main. Suara Riko menggelegar dari balik pintu. Air mata nyaris jatuh, namun aku segera menyekanya. Ini bukan saatnya untuk lemah. Mereka pikir ancaman cerai adalah senjata pamungkas untuk menundukkanku. Mereka pikir aku begitu takut kehilangan status sebagai Nyonya Riko, hingga aku akan merangkak memohon ampun sambil menyerahkan segalanya. Lakukan saja, Mas. Bisikku pada diri sendiri, meskipun aku tahu dia tidak mendengarnya. Lakukan saja, dan lihatlah siapa yang sebenarnya akan kehilangan segalanya. Aku menarik napas panjang, menenangkan debar jantungku. Aku mulai mengetik beberapa pesan kepada pengacara pribadiku dan seorang rekan di perusahaan sekuritas. Selama ini aku bergerak dalam diam, seperti akar yang tumbuh di bawah tanah, tak terlihat namun kuat menopang. Sekarang, saatnya akar itu menunjukkan kekuatannya. Sore yang dijanjikan Riko mulai mendekat. Aku bisa mendengar langkah kaki Ibu Sarita yang mondar-mandir di koridor luar, mungkin sedang membayangkan uang 2 miliar itu sudah di depan mata. Mereka tidak tahu bahwa uang yang mereka incar sebenarnya hanyalah butiran debu dibandingkan dengan apa yang telah aku bangun secara mandiri. Dan mereka juga tidak tahu bahwa hari ini, kesetiaanku telah mencapai batas akhirnya. Harga sebuah kesetiaan ternyata tidak diukur dari berapa banyak yang bisa kuberikan, melainkan dari sejauh mana aku bisa menghargai diriku sendiri saat orang lain mencoba menginjak-injaknya. Matahari sore merayap masuk melalui celah gorden, menciptakan garis-garis cahaya yang tampak seperti jeruji di lantai kamar. Aku masih terduduk di tepi ranjang, menggenggam ponselku yang terus bergetar karena pesan singkat dari Riko dan Ibu Sarita. Mereka menuntut bukti transfer seolah-olah aku adalah mesin anjungan tunai mandiri yang macet. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku, lalu berdiri dan melangkah keluar kamar. Aku harus menghadapi mereka. Di ruang keluarga, Ibu Sarita sudah menunggu dengan wajah yang mengeras. Ia berdiri di samping meja marmer, tangannya terkepal di pinggang. Riko duduk di sofa seberangnya, menyesap whisky dengan pandangan kosong yang sesekali melirik jam dinding. Suasana di ruangan itu begitu pekat oleh ketegangan, seolah-olah satu percikan saja bisa meledakkan seluruh rumah ini. Mana? Sudah kau kirim? Suara Ibu Sarita melengking sebelum kakiku sempat menapak sempurna di lantai ruang tengah. Aku menggeleng pelan. Uang itu tidak bisa ditarik secepat itu, Bu. Saya sudah katakan, itu ada dalam instrumen investasi yang membutuhkan waktu untuk pencairan. Lagi pula, saya butuh persetujuan tertulis dari ibu saya di kampung jika ingin menggunakannya untuk melunasi utang kantor kalian. Mendengar kata persetujuan, Ibu Sarita meledak. Ia melangkah maju dengan kecepatan yang mengejutkan,
Wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku. Persetujuan? Kau pikir kami ini pengemis yang harus menunggu restu dari wanita tua di desa itu? Tanah itu sudah dijual, uangnya ada di tanganmu. Kau sengaja mengulur waktu agar kami hancur, bukan? Dasar menantu tidak tahu diuntung. Saya hanya ingin memastikan semuanya transparan. Bu, sahutku, mencoba menjaga suaraku agar tidak bergetar. Transparan mata-matamu. Teriaknya lagi. Di atas meja, ada sebuah gelas berisi air es yang setengah penuh. Dengan gerakan yang penuh kebencian, Ibu Sarita meraih gelas itu dan menyayunkan tangannya dengan kasar. Biur. Air dingin itu menghantam wajahku. Sensasi dingin yang mendadak membuat napas seolah terhenti sesaat. Es batu kecil membentur pelipisku, lalu jatuh berdentang di atas lantai marmer. Air itu meresap ke dalam kain pakaianku, mengalir turun ke leher dan punggung, membuatku menggigil seketika. Mataku perih karena percikan air, tapi aku menolak untuk memejamkannya. Aku tetap menatap lurus ke arah mertuaku yang kini terengah-engah karena amarah. Di sudut ruangan, Riko hanya mematung. Ia melihat air itu membasahi wajah istrinya. Ia melihat betapa rendahnya aku diperlakukan. Namun ia tidak bergeming. Tidak ada kemarahan pada ibunya. Tidak ada rasa iba padaku. Ia justru meletakkan gelas whiskinya dengan bunyi dentum yang berat, lalu berdiri dan berjalan mendekat. Bayar saja, Manda, ucap Riko. Suaranya terdengar sangat dingin, lebih dingin daripada air es yang baru saja membasahi kulitku. Tanah ibumu di kampung itu tidak akan dibawa mati. Jangan buat masalah ini semakin panjang hanya karena egomu yang konyol. Aku menyeka sisa air di mataku dengan punggung tangan, menatap suamiku dengan rasa tidak percaya. Ego? Mas? Ini soal harga diri ibuku. Ini soal masa depan yang dia percayakan padaku. Harga diri? Riko tertawa hambar, sebuah suara yang terdengar asing di telingaku. Harga diri ibumu tidak akan membayar cicilan apartemen ini. Lakukan sekarang, transfer uang itu, atau surat cerai akan sampai di tanganmu sore ini juga. Aku sudah meminta pengacaraku menyiapkannya. Pilihannya mudah. Kau membantu keluarga ini dan tetap menjadi istriku, atau kau keluar dari sini sebagai janda miskin dari kampung. Aku terdiam. Kata, cerai, yang keluar dari mulutnya terasa seperti vonis mati bagi pernikahan kami yang sudah kujaga selama 5 tahun. Namun, anehnya, aku tidak merasakan hancur. Justru ada sebuah pintu yang terbuka lebar di dalam benakku. Sebuah kelegaan yang mulai merayap naik. Selama ini aku bertahan karena aku pikir dia mencintaiku. Namun sore ini, dia membuktikan bahwa aku hanyalah sebuah angka dalam neraca keuangannya. Jadi, hanya itu harga pernikahan kita, Mas? Tanyaku lirih. 2 miliar rupiah. Jangan dramatis, tukas Ibu Sarita sambil menyilangkan tangan di dada. Sore ini jam 5. Kalau bukti itu tidak ada, kau silakan angkat kaki. Dan jangan harap kau bisa membawa satu pun barang bermerek yang dibelikan Riko. Kau datang hanya membawa badan. Kau pergi pun harus begitu. Aku menarik napas sedalam yang kubisa, membiarkan oksigen mendinginkan kepalaku yang terasa panas. Aku menatap mereka berdua satu persatu. Ibu Sarita yang angkuh dengan segala kemewahan palsunya, dan Riko, pria yang pernah kucintai, yang kini terlihat begitu kerdil di mataku. Baik, kataku dengan nada yang sangat tenang, hingga membuat mereka berdua sedikit tertegun. Jika itu yang kalian inginkan, aku tidak akan menghalangi. Simpan saja surat cerai itu, Mas. Aku yang akan pergi. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik. Aku tidak menuju kamar untuk mengemas pakaian atau meratapi tas-tas mahal di lemari. Aku melangkah menuju pintu utama dengan pakaian yang masih basah kuyup. Aku tidak butuh apapun dari rumah ini. Aku memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada apa yang mereka pikirkan. Saat tanganku menyentuh gagang pintu, aku menoleh sedikit. Tanah ibuku memang tidak dibawa mati, Mas. Tapi rasa hormat dan integritas adalah hal yang tidak akan pernah bisa kalian beli. Bahkan dengan seluruh harta yang kalian miliki sekarang, yang nyatanya pun bukan milik kalian sepenuhnya lagi. Aku melangkah keluar, menutup pintu besar itu dengan bunyi dentuman yang mantap. Di luar, udara sore terasa segar menyentuh kulitku yang basah. Aku berjalan menuju gerbang, tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Di dalam tasku yang sederhana, tersimpan sebuah ponsel dan kunci mobil lama milikku sendiri yang jarang kugunakan. Di dalam ponsel itu,
Dunia finansial yang selama ini kubangun dalam diam sudah menunggu untuk aku kendalikan sepenuhnya. Siraman air tadi bukan hanya menghapus sisa-sisa kesetiaanku, tapi juga membasuh mataku untuk melihat kenyataan bahwa aku terlalu besar untuk tetap tinggal di dalam sangkar emas yang mulai berkarat ini. Aku berjalan menyusuri trotoar dengan pakaian yang masih terasa lembab menempel di kulit. Air siraman mertuaku tadi sudah mengering, meninggalkan rasa kaku yang tidak nyaman. Namun tekad di dalam dadaku justru semakin mencair dan mengalir deras bagai air bah. Aku tidak menoleh sedikit pun ke arah rumah mewah itu. Bagiku, bangunan megah tersebut kini tak lebih dari sekadar tumpukan batu bata yang disatukan oleh keangkuhan dan utang yang menumpuk. Aku terus melangkah, merasakan panas aspal merambat melalui sol sepatuku yang sederhana, menuju sebuah halte bus yang terletak beberapa ratus meter dari gerbang perumahan elit tersebut. Di dalam tas kain yang kubawa, tersimpan sebuah rahasia yang tidak pernah mereka bayangkan. Bukan perhiasan berlian, bukan pula sertifikat rumah yang mereka banggakan, melainkan sebuah perangkat elektronik kecil dan beberapa lembar dokumen saktiku. Aku duduk di bangku halte yang mulai sepi, membuka ponselku, dan melihat deretan angka hijau yang terus bergerak dinamis di layar. Inilah hasil dari kesunyianku selama 5 tahun. Saat mereka sibuk berpesta dan memamerkan kemewahan palsu, aku sibuk mempelajari pergerakan pasar, membaca laporan tahunan perusahaan, dan menginvestasikan setiap rupiah yang berhasil aku sisihkan dengan disiplin yang sangat ketat. "Halo, Pak Hendra," ucapku saat sambungan telepon terhubung. Suaraku terdengar sangat tenang, tanpa getaran emosi sedikit pun. "Ya, Ibu Amanda, ada yang bisa saya bantu?" jawab suara pria di seberang sana, seorang manajer investasi senior yang selama ini menjadi tangan kananku dalam mengelola aset pribadi. "Eksekusi rencana pengambil alihan itu sekarang. Aku ingin seluruh piutang atas nama perusahaan keluarga Riko dikonsolidasikan ke dalam satu pintu di bawah perusahaan penagihan yang baru saja kita akuisisi bulan lalu. Pastikan semua dokumen legalitasnya selesai sebelum matahari terbenam hari ini," perintahku tegas. Ada jeda sejenak di seberang sana. "Baik, Bu. Tapi ini berarti Ibu akan memegang kendali penuh atas seluruh aset mereka, termasuk gedung kantor dan apartemen yang mereka tempati saat ini. Apakah Ibu yakin tidak ingin memberi mereka waktu?" Aku menatap ujung sepatuku yang sedikit berdebu. "Waktu mereka sudah habis, Pak Hendra. Mereka yang memilih untuk mengakhirinya dengan cara seperti ini. Lakukan saja sesuai prosedur." Setelah menutup telepon, aku menyandarkan punggung ke sandaran bangku halte. Angin sore berembus, memainkan anak rambutku. Aku merasa sangat ringan, seolah beban seberat 1 ton baru saja diangkat dari pundakku. Aku teringat bagaimana Riko tadi mengancamku dengan surat cerai. Dia pikir aku akan hancur tanpa nama besarnya, tanpa uang bulanannya, tanpa status sebagai istrinya. Dia tidak sadar bahwa selama ini, dialah yang hidup di atas fondasi yang aku bangun secara diam-diam. Kekayaannya hanyalah kulit luar yang keropos, sementara aku adalah inti yang terus tumbuh menguat. Sebuah taksi berhenti di depanku. Aku masuk dan menyebutkan alamat sebuah hotel butik yang letaknya cukup jauh dari pusat keramaian, tempat di mana aku sering menyepi untuk sekadar membaca buku keuangan tanpa gangguan. Di dalam taksi, aku memejamkan mata. Bayangan wajah ibuku di kampung terlintas. "Maafkan aku, Ibu, karena sempat ragu mempertahankan harga dirimu. Tapi sekarang, aku akan memastikan bahwa tanahmu tidak hanya aman, tapi menjadi senjata untuk mengembalikan kehormatan kita yang mereka injak-injak." Setibanya di hotel, aku langsung memesan kamar dengan nama asliku, tanpa embel-embel marga keluarga Riko. Aku mandi dengan air hangat, membasuh sisa-sisa penghinaan yang sempat melekat di tubuhku. Setelah itu, aku mengenakan pakaian baru yang jauh lebih elegan namun tetap minimalis, yang memang sudah aku simpan di koper darurat di penitipan hotel ini sejak berbulan-bulan lalu. Aku duduk di depan meja kerja, membuka laptop, dan mulai memantau pergerakan staf legalku yang sedang bergerak menuju kantor Riko. Malam mulai turun menyelimuti Jakarta. Aku tahu, di rumah sana, Riko dan Ibu Sarita mungkin sedang menunggu dengan congkak, mengira aku akan kembali sambil bersujud membawa bukti transfer 2 miliar rupiah. Mereka pasti sedang tertawa, membayangkan betapa mudahnya menundukkan wanita desa sepertiku. Mereka tidak tahu bahwa setiap detik yang berlalu, satu persatu jerat hukum dan finansial sedang melilit leher bisnis mereka. Aku bukan lagi Amanda yang penurut. Aku adalah pemilik sah dari setiap jengkal lantai yang mereka pijak sekarang. Besok, saat mereka bangun, dunia mereka tidak akan pernah sama lagi.
Dan aku akan berada di sana, bukan untuk membalas dendam dengan amarah, melainkan untuk menegakkan keadilan yang seharusnya sudah lama mereka terima. Cahaya temaram dari lampu meja kerja di kamar hotel ini memantul di layar laptop yang menampilkan grafik fluktuasi pasar modal yang sangat dinamis. Aku menyandarkan punggung, menyesap teh hangat yang aromanya menenangkan saraf-sarafku yang sempat menegang. Disinilah rahasia besarku bersemayam. Selama 5 tahun mendampingi Riko, orang-orang hanya melihatku sebagai istri yang gemar menghabiskan waktu dengan membaca buku di pojok perpustakaan atau melamun di taman belakang. Mereka tidak pernah tahu bahwa di balik tatapan kosong itu, aku sedang menghitung valuasi perusahaan, menganalisis laporan laba rugi, dan menyusun strategi diversifikasi aset. Semua ini bermula 7 tahun yang lalu, bahkan sebelum aku mengenal Riko. Saat itu, sebagian kecil tanah ibu di pinggiran kampung terkena proyek pelebaran jalan negara. Ibu menerima ganti rugi sebesar 500 juta rupiah. Bagi orang kampung, itu adalah angka yang sangat fantastis, namun bagiku, itu adalah tanggung jawab besar. Aku tidak membiarkan uang itu mengendap di bank dengan bunga yang tergerus inflasi. Dengan modal nekat dan literasi keuangan yang kupelajari secara otodidak, aku memasukkan dana itu ke instrumen saham perusahaan konsumsi yang sedang bertumbuh pesat. Keberuntungan memihak pada keberanianku. Dalam 2 tahun, nilai investasiku naik 3 kali lipat. Saat aku menikah dengan Riko, aku sudah memiliki modal mandiri yang cukup besar. Namun, aku memilih untuk tetap diam. Aku ingin dicintai karena diriku, bukan karena angka di rekeningku. Sayangnya, kemewahan keluarga Riko justru membutakan mata mereka sendiri. Setiap kali Riko memberiku uang bulanan yang berlebih, yang seringkali ia berikan dengan sikap pamer seolah sedang memberi sedekah, aku tidak pernah membelanjakannya untuk barang-barang bermerek yang nilainya menyusut tajam. Aku justru memutarnya kembali ke pasar modal, membeli obligasi pemerintah, dan masuk ke pendanaan perusahaan rintisan yang potensial. Aku teringat suatu malam, 2 tahun yang lalu, saat Riko tertidur pulas setelah pesta ulang tahun mewahnya yang menghabiskan ratusan juta rupiah. Aku terjaga hingga pukul 3 dini hari, menatap layar yang sama seperti sekarang. Saat itu, aku melihat tanda-tanda awal bahwa perusahaan tekstil keluarga mereka mulai kehilangan arah. Manajemennya kacau, biaya operasional membengkak demi gaya hidup Bu Sarita, dan utang bank mulai menumpuk. Aku mencoba mengingatkan Riko dengan lembut, namun ia justru menertawakanku. Urus saja urusan dapurmu, Manda. Bisnis itu dunia laki-laki, kau tidak akan paham, katanya sambil berlalu. Sejak saat itu, aku berhenti memberi saran. Aku mulai menyiapkan sekoci penyelamat, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku dan ibu. Aku mendirikan sebuah perusahaan cangkang di bawah nama samaran, yang secara perlahan mengakuisisi piutang-piutang macet perusahaan mereka dari bank-bank kecil. Aku membeli harga diri mereka sedikit demi sedikit, tanpa mereka sadari. Hingga hari ini, total aset yang kukelola secara mandiri telah mencapai angka yang jauh melampaui seluruh kekayaan bersih keluarga Riko yang sudah tergerus utang. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Hendra, pengacara sekaligus manajer investasiku. Proses konsolidasi piutang selesai, Bu Amanda. Perusahaan penagihan kita, PT Garuda Asset Management, kini memegang 100% hak tagih atas apartemen kantor dan gedung pusat keluarga Riko. Surat pengambil alihan aset sudah ditandatangani oleh kurator. Kami siap bergerak besok pagi. Aku meletakkan ponsel itu di atas meja. Ada rasa sesak yang aneh di dadaku, namun bukan karena sedih. Ini adalah rasa puas dari sebuah keadilan yang ditegakkan. Mereka mengincar 2 miliar rupiah dari tanah ibu untuk menambal lubang yang mereka gali sendiri dengan kesombongan. Mereka merendahkan asal-usulku, menyebut ibuku hanya pantas makan singkong, tanpa tahu bahwa gadis desa, ini adalah orang yang selama ini secara tidak langsung membiayai napas terakhir bisnis mereka melalui pasar modal. Besok, mereka akan menunggu bukti transfer 2 miliar itu dengan penuh kemenangan. Mereka akan menyiapkan kata-kata hinaan terakhir sebelum benar-benar membuangku. Namun, yang akan datang bukanlah uang dari tanah ibu, melainkan badai kenyataan yang akan meruntuhkan istana pasir mereka. Aku menutup laptopku perlahan. Malam ini aku akan tidur dengan sangat nyenyak, mengetahui bahwa besok, mahkota yang sebenarnya, mahkota yang dibentuk dari kecerdasan dan kesabaran, akan terpasang dengan tegak di kepalaku. Aku bukan lagi sekadar Amanda yang bisa disiram air es dan diancam cerai. Aku adalah penguasa baru atas nasib mereka sendiri. Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung,
seolah turut merasakan kegelisahan yang mulai merayap di gedung pusat bisnis keluarga Riko. Di ruang direksi yang mewah, Riko duduk dengan gelisah, terus-menerus melirik jam tangan emasnya yang menunjukkan pukul 10 pagi. Di sampingnya, Bu Sarita tampil dengan setelan sutra berwarna marun, lengkap dengan bros berlian yang berkilau angkuh. Mereka sedang menunggu sebuah pesan singkat atau notifikasi perbankan yang mengonfirmasi masuknya uang 2 miliar rupiah dari rekeningku. Kenapa dia belum mengirimnya? Riko, ini sudah lewat jam 10. Bank sudah menelepon 2 kali pagi ini, gerutu Bu Sarita sambil mengetuk-ngetukkan kuku palsunya ke meja jati. Sabar, Bu. Manda tidak punya pilihan lain. Dia tahu kalau dia tidak membayar, sore ini pengacaraku akan menyerahkan surat cerai itu. Dia tidak akan sanggup hidup menggelandangan di jalanan tanpa nama besar kita. Jawab Riko dengan nada yang dipaksakan tenang, meski keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Namun, ketenangan semu itu pecah ketika pintu ruang direksi terbuka dengan kasar. Bukan sekretaris Riko yang masuk membawa kabar gembira, melainkan serombongan pria dan wanita berpakaian formal dengan raut wajah yang sangat serius. Di depan mereka berdiri Pak Hendra, pengacaraku, yang membawa sebuah map kulit berwarna hitam. Selamat pagi, Saudara Riko dan Ibu Sarita, ucap Pak Hendra dengan suara berat yang memenuhi ruangan. Kami dari PT Garuda Asset Management. Kami datang untuk menyerahkan surat pengambil alihan aset fisik atas gedung ini dan unit apartemen kantor di lantai 28. Riko terlonjak dari kursinya, wajahnya memerah padam. Apa maksudmu? Aku tidak punya urusan dengan perusahaanmu. Aku sedang menunggu pelunasan utang dari bank swasta, bukan dari pihak ketiga seperti kalian. Pak Hendra meletakkan dokumen-dokumen legal di atas meja dengan gerakan yang tenang namun mematikan. Bank swasta yang Anda maksud telah menjual seluruh portofolio piutang macet perusahaan Anda kepada kami 1 bulan yang lalu. Karena tidak ada itikat baik dan pembayaran yang masuk hingga batas waktu yang ditentukan, yaitu pukul 9 pagi tadi, maka secara hukum, hak kepemilikan aset ini telah beralih sepenuhnya kepada klien kami. Bu Sarita berdiri, suaranya melengking tinggi hingga hampir pecah. Ini gila. Ini perampokan. Siapa pemilik perusahaan penagihan picik ini? Aku akan menuntut kalian karena telah mempermainkan keluarga kami. Silakan jika ibu ingin menuntut, sahut Pak Hendra tanpa ekspresi. Namun perlu diketahui, klien kami adalah pemilik sah yang baru. Dan beliau sedang dalam perjalanan menuju ke sini untuk meninjau aset barunya. Riko terduduk lemas, tangannya gemetar hebat saat membaca lembaran dokumen yang menyatakan bahwa seluruh bisnis tekstilnya kini berada di bawah kendali pihak lain. Ia menatap ibunya dengan pandangan kosong. Semua tas mewah, mobil sport, dan gaya hidup jet set yang mereka banggakan selama ini hanyalah fatamorgana yang dibangun di atas tumpukan kertas utang. Dan kini, kertas-kertas itu telah berubah menjadi jerat yang mencekik leher mereka sendiri. Di luar ruangan, suara langkah kaki yang mantap terdengar di koridor marmer. Suara sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai terdengar ritmis, semakin lama semakin dekat. Staf kantor yang biasanya acuh tak acuh kini berdiri tegak di sepanjang jalan, memberikan hormat pada sosok yang lewat. Riko dan Bu Sarita menoleh ke arah pintu dengan jantung yang berdegup kencang. Mereka berharap ada investor kaya atau konglomerat tua yang muncul untuk memberi mereka kesempatan kedua. Namun, saat pintu itu terbuka lebar, napas mereka seolah berhenti seketika. Aku melangkah masuk dengan gaun berwarna krem yang anggun, tanpa satupun perhiasan mencolok. Namun aura yang terpancar dariku begitu kuat hingga mendominasi seluruh ruangan. Aku tidak lagi tampak seperti istri rumahan yang bisa disiram air es atau diancam cerai. Aku berdiri di sana sebagai pemilik dari setiap inci lantai yang mereka pijak. Manda, bisik Riko dengan suara yang hampir tidak terdengar. Matanya terbelalak, menatapku seolah-olah aku adalah hantu yang bangkit dari kegelapan. Apa yang kau lakukan di sini? Teriak Bu Sarita, suaranya bergetar antara marah dan ketakutan yang mendalam. Mana uang 2 miliar itu? Kenapa kau datang bersama orang-orang ini? Aku berjalan perlahan menuju kursi utama direksi, kursi yang selama ini dianggap Riko sebagai tahtanya. Aku duduk di sana, menyilangkan kaki, dan menatap mereka berdua dengan tatapan yang tenang namun tajam. Aku tidak melunasi utang kalian, Bu. Itu tindakan yang sia-sia karena kalian hanya akan menambah utang baru besok pagi. Ucapku, suaraku terdengar begitu jernih di tengah keheningan yang mencekam. Aku memilih untuk membeli harga diri kalian. Seluruh utang, seluruh gedung ini, dan apartemen tempat kalian tinggal, sekarang adalah milikku.
Atas namaku sendiri, Amanda. Keheningan yang mengikuti kalimatku terasa lebih menyakitkan daripada bentakan manapun. Istana pasir yang mereka bangun dengan kesombongan selama bertahun-tahun kini benar-benar runtuh. Tepat di bawah kaki gadis desa yang selama ini mereka anggap tidak punya apa-apa. Konflik ini telah mencapai puncaknya, dan kini, kendali sepenuhnya berada di tanganku. Wajah Riko memucat, seputih kertas-kertas tagihan yang kini berserakan di atas meja jati miliknya. Ia mencengkeram pinggiran meja, seolah dunianya sedang diguncang gempa hebat yang meruntuhkan setiap sendi kehidupannya. Di sampingnya, Ibu Sarita masih mematung, mulutnya sedikit terbuka namun tak ada kata yang mampu keluar. Matanya menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki, mencari-cari sisa-sisa menantu penurut yang bisa ia siram dengan air es kemarin sore, namun ia tidak menemukannya. Ini tidak mungkin. Amanda, kau pasti bercanda, gagap Riko, suaranya parau dan pecah. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? 2 miliar saja kau bilang harus menunggu pencairan? Tapi sekarang kau bilang kau membeli seluruh piutang perusahaan ini? Itu nilainya puluhan miliar. Aku menyandarkan punggung ke kursi direksi yang empuk. Kursi yang selama ini terasa begitu jauh dan sakral bagi seorang istri rumahan sepertiku. 2 miliar dari tanah ibu memang ada, Riko. Tapi aku tidak sebodoh itu untuk membiarkannya habis hanya untuk menambal kebocoran gaya hidup kalian. Selama 5 tahun ini, aku tidak pernah tidur sepagi kalian. Saat kau mabuk kemenangan setelah pesta atau saat ibu sibuk memilah katalog tas mewah, aku sedang menanam benih di pasar modal. Aku memutar setiap rupiah yang kau anggap uang saku remeh, menjadi aset yang terus beranak pinak. Ibu Sarita tiba-tiba maju selangkah, jari telunjuknya yang gemetar menunjuk tepat ke arah hidungku. Kau mencuri uang anakku. Kau menggunakan uang nafkah darinya untuk merampas bisnis keluarga kami. Ini pengkhianatan. Kau adalah ular yang kami pelihara di dalam rumah. Aku tertawa kecil, sebuah tawa yang tenang namun tajam. Mencuri? Bu? Setiap sen yang aku investasikan adalah hak pribadiku yang aku hemat dari jatah makan dan keperluanku sendiri. Sementara kalian meminjam uang bank untuk membeli gengsi, menjaminkan aset yang belum lunas untuk utang baru, dan meremehkan orang-orang yang bekerja keras di bawah kalian. PT Garuda Asset Management bukan merampas. Kami menyelamatkan aset ini dari kurator bank yang tadinya akan melelangnya dengan harga sampah. Pak Hendra, pengacaraku, menyerahkan selembar dokumen lagi. Ini adalah surat keputusan direksi yang baru. Karena pengambil alihan aset dan piutang telah sah secara hukum, maka mulai detik ini, seluruh otoritas manajemen berada di bawah Ibu Amanda. Saudara Riko, Anda dibebas tugaskan dari jabatan Direktur Utama efektif segera. Riko ambruk ke kursi di seberangku. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya terguncang hebat. Keangkuhan yang selama ini ia kenakan seperti jubah kebesaran kini robek tak bersisa. Ia menyadari bahwa ancaman cerai yang ia lontarkan kemarin sore adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia mengancam satu-satunya orang yang sebenarnya memiliki kekuatan untuk menopang hidupnya. Lalu, bagaimana dengan kami? Tanya Ibu Sarita dengan suara yang tiba-tiba mengecil, penuh ketakutan. Kau akan mengusir kami ke jalanan? Kau akan membiarkan mertuamu sendiri jadi gelandangan? Aku menatapnya datar. Bayangan air es yang membasahi wajahku kemarin kembali melintas. Rasa perih di mataku saat itu kini berganti menjadi rasa hambar. Kemarin ibu bilang, aku datang hanya membawa badan, maka aku harus pergi hanya membawa badan. Sekarang, secara hukum, gedung ini dan apartemen yang ibu tempati adalah milikku. Semua perabotan, tas-tas di lemari itu, bahkan mobil di garasi, semuanya adalah jaminan utang yang kini aku pegang kendalinya. Manda, tolong. Riko mengangkat wajahnya. Matanya sembab. Aku minta maaf. Aku Vilaf. Jangan lakukan ini pada kami. Aku suamimu, Manda. Kau adalah suamiku yang kemarin sore mengancam akan mengirimkan surat cerai jika aku tidak menyerahkan warisan ibuku. Balasku telak. Kau adalah suami yang diam saja saat ibumu menghinaku habis-habisan. Kesetiaan itu tidak gratis, Riko. Harganya adalah rasa hormat, dan kau telah menghancurkannya berkeping-keping. Aku berdiri, merapikan gaun kremku yang tanpa celah. Aku berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke arah jalan raya Jakarta yang padat. Di sana, di kejauhan, aku seolah bisa melihat tanah ibuku di kampung. Tanah yang mereka remehkan,
Tanah yang mereka anggap hanya pantas untuk makan singkong, kini telah menjelma menjadi mahkota yang membuatku berdiri tegak di atas reruntuhan kesombongan mereka. Hari ini, aku tidak akan mengusir kalian, ucapku tanpa menoleh. Tapi jangan harap kalian bisa kembali ke kehidupan lama yang penuh kepalsuan itu. Aku punya rencana lain untuk kalian. Rencana yang akan mengajarkan kalian arti dari setiap rupiah yang selama ini kalian hamburkan. Aku berbalik dan melangkah keluar dari ruang direksi, meninggalkan mereka dalam kehampaan yang mencekam. Di koridor, para staf menatapku dengan penuh kekaguman dan rasa ingin tahu. Aku bukan lagi bayangan di rumah besar itu. Aku adalah matahari yang baru saja terbit, membawa terang sekaligus panas yang akan membakar semua kepalsuan yang selama ini menyelimuti keluarga ini. Langkahku mantap, menuju masa depan yang tidak lagi didikte oleh siapapun kecuali diriku sendiri. Lobi utama gedung perkantoran itu biasanya riuh dengan langkah terburu-buru para karyawan dan deru mesin mobil mewah yang mengantar tamu naratama. Namun siang ini, keheningan yang ganjil menyergap ruangan berlantai granit tersebut. Di tengah ruangan, tepat di bawah lampu gantung kristal yang berpendar sombong, Riko dan Ibu Sarita berdiri mematung. Wajah mereka tidak lagi memancarkan keangkuhan yang biasa mereka pamerkan. Riko, dengan kemeja sutra yang kini tampak kusut dan dasi yang miring, menunduk dalam-dalam. Di sampingnya, Ibu Sarita mencengkeram tas kulit mahalnya dengan tangan yang gemetar hebat, seolah tas itu adalah satu-satunya pegangan hidup yang tersisa sebelum ia tenggelam dalam lautan kenyataan pahit. Aku melangkah masuk melalui pintu kaca otomatis yang terbuka lebar. Langkah kakiku yang teratur menimbulkan bunyi ketukan ritmis yang bergema di seluruh lobi. Di belakangku, Pak Hendra dan barisan staf legal berpakaian hitam rapi mengikuti dengan jarak yang terjaga, memberikan kesan wibawa yang tak terbantahkan. Para petugas keamanan yang biasanya hanya mengangguk sekilas padaku kini berdiri tegak dengan tangan di samping, memberikan hormat yang tulus. Mereka tahu, angin perubahan telah bertiup kencang di gedung ini. Pemilik lama telah tumbang, dan aku adalah matahari baru yang terbit dari arah yang tidak pernah mereka duga. Suara Riko tercekat di kerongkongan saat aku berhenti tepat 5 langkah di depan mereka. Ia mencoba menatap mataku, namun segera membuang muka saat menemukan ketenangan yang dingin di sana. Tidak ada kemarahan yang meluap-luap, tidak ada air mata yang mengalir seperti saat ia menyiramku dengan ancaman cerai kemarin. Yang ada hanyalah tatapan seorang penguasa yang sedang melihat sisa-sisa runtuhan yang harus ia bersihkan. Riko tiba-tiba menjatuhkan lututnya ke lantai. Gubrak. Bunyi lututnya yang membentur lantai granit terdengar pilu. Ia bersujud di kakiku, mengabaikan tatapan mata puluhan pasang karyawan yang menonton dari kejauhan. Maafkan aku, Manda. Aku Vilaf. Aku pria yang bodoh dan buta karena harta semu ini. Tolong, jangan usir kami. Ibu tidak akan sanggup hidup di jalanan. Rintih Riko dengan suara yang pecah oleh tangisan. Ibu Sarita, yang selama ini menganggap dirinya ratu di jagat raya kecilnya, ikut luruh. Ia tidak bersujud, namun tubuhnya merosot, terduduk lemas di lantai dengan wajah yang sembab oleh air mata yang merusak riasan mahalnya. Kesombongan yang selama ini ia kenakan seperti perisai baja kini hancur berkeping-keping. Wanita yang kemarin menyiramkan air es ke wajahku itu kini menatapku dengan tatapan memohon yang sangat menyedihkan. Ketakutan terpancar jelas dari matanya. Ketakutan akan kemiskinan, ketakutan akan kehilangan status, dan ketakutan akan dihakimi oleh dunia yang selama ini ia pandang rendah. Ibu mohon. Ibu tahu ibu salah. Tanah ibumu. Ibu tidak bermaksud menghinanya. Ibu hanya panik. Isak Ibu Sarita, suaranya parau. Jangan biarkan kami didepak ke jalanan. Kami tidak punya tempat lain. Semua aset ini, ternyata bukan milik kami lagi. Aku menatap mereka berdua dalam diam selama beberapa saat. Di dalam benakku, kilas balik 5 tahun terakhir berputar seperti film tua. Aku teringat setiap masakan yang kutata dengan cinta namun mereka kritik habis-habisan. Aku teringat setiap hinaan tentang asal-usulku sebagai gadis desa yang beruntung. Dan yang paling membekas, aku teringat betapa dinginnya air es yang membasahi wajahku saat mereka menuntut warisan ibuku. Rasa sakit itu masih ada, namun aku tidak membiarkannya berubah menjadi dendam yang menghanguskan. Balas dendam terbaik bukanlah melihat mereka hancur berkeping-keping di jalanan, melainkan melihat mereka berubah menjadi manusia yang lebih baik melalui proses yang menyakitkan namun adil. Berdirilah, Riko. Ibu juga, berdirilah. Ucapku datar. Suaraku tenang,
namun memiliki otoritas yang membuat mereka perlahan bangkit meski kaki mereka masih terasa lemas. Aku memberi isyarat kepada Pak Hendra untuk menyerahkan sebuah map berwarna biru. Aku tidak akan mengusir kalian. Aku tidak sekejam itu untuk membiarkan orang yang pernah menjadi bagian dari hidupku menjadi gelandangan. Namun, kalian harus paham satu hal. Gedung ini, apartemen tempat kalian tidur, bahkan mobil yang kalian kendarai, kini sepenuhnya milikku secara hukum. Kalian boleh tetap tinggal dan berada di sini, tapi bukan sebagai majikan. Rico menatapku dengan bingung, air mata masih menggenang di kelopaknya. Maksudmu, Manda? Mulai besok, tidak ada lagi supir pribadi untuk ibu. Tidak ada lagi asisten rumah tangga yang melakukan segalanya untuk kalian. Dan untukmu, Rico, posisimu sebagai direktur utama telah berakhir. Kataku sambil menatapnya tajam. Aku akan memberikan kalian kontrak kerja baru. Kalian boleh bekerja di perusahaan ini, tetapi kalian akan mulai dari posisi paling bawah. Ibu akan belajar mengelola operasional kebersihan dan catering kantor. Sementara kau, Rico, kau akan mulai sebagai staf pemasaran lapangan. Kalian harus belajar menghargai setiap rupiah yang kalian hamburkan selama ini. Kalian harus merasakan bagaimana rasanya menjadi orang-orang yang selama ini kalian anggap remeh. Ibu Sarita terkesiap, namun ia tidak membantah. Ia menyadari bahwa ini adalah satu-satunya sekoci penyelamat yang tersedia di tengah badai yang ia ciptakan sendiri. Rico mengangguk pelan, wajahnya menunjukkan campuran antara rasa malu yang luar biasa dan rasa syukur yang dalam karena masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup. Terima kasih, Manda. Terima kasih sudah tidak membuang kami, bisik Rico dengan tulus untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Aku tidak tersenyum. Aku hanya berbalik, membiarkan kain gaunku berkibar saat aku melangkah menuju lift pribadi yang akan membawaku ke lantai paling atas. Di sana, di meja direksi yang baru, aku akan menata kembali masa depan perusahaan ini dengan manajemen yang disiplin dan jujur. Tanah ibuku di kampung telah menyelamatkan mereka, namun bukan dengan cara memberikan uang secara cuma-cuma, melainkan dengan memberikan mereka pelajaran hidup yang paling berharga. Hari ini, di lobi ini, harga diri mereka telah runtuh. Namun dari runtuhan itu, aku berharap akan tumbuh jiwa yang baru. Aku berjalan meninggalkan mereka yang masih terpaku, memulai babak baru sebagai penguasa sah yang memimpin dengan otak, hati, dan integritas yang tak tergoyahkan. Pagi berikutnya, suasana di gedung pusat bisnis yang kini resmi berada di bawah bendera manajemenku terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi aroma parfum mahal yang menyengat di lorong-lorong eksekutif. Tidak ada lagi suara tawa meremehkan dari ruang rapat yang dulu sering digunakan Rico untuk menjamu rekan-rekan sosialitanya. Aku duduk di kursi kebesaran ruang direksi, menatap sebuah map jilid berwarna abu-abu yang tergeletak di atas meja jati. Di dalamnya terdapat draft kontrak kerja sama baru yang telah disusun oleh Pak Hendra dan tim legal. Kontrak ini bukan tentang pembagian keuntungan, melainkan tentang penebusan harga diri. Pintu ruangan diketuk dengan pelan, hampir ragu-ragu. Masuk. Ucapku singkat tanpa mengalihkan pandangan dari jendela besar yang menampilkan kesibukan kota Jakarta di bawah sana. Rico dan Ibu Sarita melangkah masuk. Penampilan mereka hari ini jauh dari kesan mewah yang biasa mereka agungkan. Rico mengenakan kemeja polos tanpa dasi, sementara Ibu Sarita mengenakan blus sederhana tanpa satupun perhiasan berlian yang biasanya memenuhi leher dan jemarinya. Mereka berdiri di depan mejaku dengan kepala tertunduk, seperti dua orang asing yang sedang menghadap hakim untuk menerima vonis terakhir. Ketegangan yang kemarin memuncak kini telah mencair menjadi rasa malu yang amat dalam. Duduklah, kataku sambil menunjuk dua kursi di hadapanku. Mereka duduk dengan kaku. Aku mendorong map abu-abu itu ke arah mereka. Ini adalah kontrak transformasi. Aku tidak menyebutnya kontrak kerja, karena tujuannya bukan sekadar mencari nafkah, melainkan untuk memperbaiki karakter kalian yang sudah rusak oleh kemewahan palsu selama bertahun-tahun. Gedung ini, apartemen tempat kalian tinggal, dan semua aset yang kalian gunakan saat ini adalah mutlak milikku. Aku tidak akan mengusir kalian, tapi kalian harus mematuhi aturan baru ini tanpa pengecualian. Rico mengambil dokumen itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia membaca poin demi poin dengan saksama. Matanya terhenti pada bagian deskripsi pekerjaan. Staf pemasaran lapangan, bisiknya pelan, seolah tidak percaya dengan apa yang ia baca. Manda, aku harus terjun ke pasar-pasar dan gudang tekstil secara langsung. Ya, jawabku tegas. Selama ini kau hanya duduk di kursi empuk ini,
menandatangani kontrak yang kau sendiri tidak paham risikonya, dan membiarkan anak buahmu bekerja keras sementara kau berpesta. Sekarang, kau akan mulai dari posisi paling bawah. Kau akan belajar bagaimana rasanya mencari Rp1 dengan keringat sendiri. Kau akan memahami rantai distribusi dari hulu ke hilir. Jika kinerjamu buruk, aku tidak akan segan untuk memutus kontrak ini dan kau benar-benar harus pergi dari apartemen itu. Riko terdiam, napasnya terdengar berat. Ia menatapku, mencari sedikit saja sisa kelembutan yang dulu selalu aku berikan. Namun yang ia temukan hanyalah ketegasan seorang pemimpin yang adil. Ia perlahan mengangguk, menyadari bahwa ini adalah satu-satunya jembatan baginya untuk tetap memiliki tempat di dunia bisnis, meski harus merangkak dari dasar. Lalu giliran Ibu Sarita yang membuka lembarannya. Wajahnya yang sudah mulai keriput tanpa balutan kosmetik mahal itu tampak pucat pasi. Pengawas operasional kebersihan dan konsumsi, Amanda, maksudmu ibu harus mengurusi tukang sapu dan catering karyawan? Benar, Bu. Sahutku, menatap matanya dalam-dalam. Kemarin ibu menyiramkan air es ke wajahku karena menganggap aku hanyalah gadis desa yang tidak punya kelas. Sekarang, ibu akan bekerja bersama orang-orang yang ibu anggap rendah itu. Ibu akan belajar mengelola anggaran makan siang karyawan, agar tidak ada Rp1 pun yang terbuang sia-sia. Ibu akan belajar menghargai kebersihan yang selama ini ibu nikmati tanpa pernah tahu siapa yang mengerjakannya. Tidak ada lagi supir, tidak ada lagi asisten rumah tangga di apartemen. Ibu harus mengurus keperluan ibu sendiri. Ibu Sarita meneteskan air mata. Bukan tangis kemarahan seperti sebelumnya, melainkan tangis penyesalan yang tulus. Ia teringat betapa seringnya ia memaki pelayan rumah karena hal sepele, atau betapa angkuhnya ia saat memamerkan koleksi tasnya kepada teman-temannya sementara utang bank menumpuk. Kehancuran finansial ini ternyata menjadi cermin besar yang memperlihatkan betapa buruknya perangai mereka selama ini. Aku akan melakukannya, Manda. Suara Ibu Sarita bergetar. Ibu sadar, ibu sudah terlalu jauh melangkah dalam kesombongan. Jika ini caramu memaafkan kami, ibu akan menerimanya dengan lapang dada. Ini bukan sekadar caraku memaafkan, balasku dengan nada yang sedikit melunak. Ini adalah cara agar kalian bisa bangkit kembali sebagai manusia yang utuh. Kekayaan sejati tidak diukur dari apa yang kita pakai, tapi dari bagaimana kita menghargai proses dan orang-orang di sekitar kita. Tanah ibuku di kampung mungkin tidak bernilai di mata kalian, tapi dari tanah itulah aku belajar bahwa benih yang baik harus ditanam di dalam lumpur sebelum bisa tumbuh menjadi pohon yang rimbun. Aku menyodorkan sebuah pena perak ke arah mereka. Satu persatu, Riko dan Ibu Sarita menandatangani dokumen tersebut. Saat tinta hitam itu melekat di atas kertas, aku merasakan beban dendam di pundakku benar-benar menguap. Aku tidak ingin menghancurkan mereka. Aku ingin memulihkan mereka. Aku ingin menunjukkan bahwa Amanda, yang dulu mereka hina, memiliki hati yang jauh lebih luas daripada seluruh aset yang mereka miliki. Mulai besok pagi, pukul 8 tepat, kalian harus sudah berada di pos masing-masing. Jangan terlambat, karena manajemen baru ini sangat menghargai disiplin. Ucapku mengakhiri pertemuan itu. Riko berdiri, ia berjalan memutari meja dan berhenti di sampingku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia tidak menatapku dengan tatapan penguasa, melainkan dengan tatapan penuh rasa hormat. Terima kasih, Manda. Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk menjadi laki-laki yang sebenarnya. Aku berjanji tidak akan mengecewakanmu lagi. Aku hanya mengangguk pelan. Saat mereka melangkah keluar dari ruangan, aku menyandarkan punggung ke kursi dan menghela napas panjang. Puncak konflik telah lewat, dan kini proses penyembuhan baru saja dimulai. Aku menatap foto ibu yang ada di atas mejaku. Ibu, tanahmu tidak hanya menyelamatkan harta, tapi juga menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Di gedung ini, di bawah kendaliku, aku akan membuktikan bahwa kejujuran dan kerja keras adalah mata uang yang paling berharga, jauh melampaui angka-angka di rekening bank manapun. Penyesalan mereka hari ini adalah fondasi pertama untuk masa depan yang lebih bersahaja dan bermakna. Matahari pagi menyengat kulit lengan Riko yang kini hanya dibalut kemeja katun murah binasa. Di tangannya, sebundel brosur tekstil dan sampel kain terasa berat. Seberat langkah kakinya menyusuri ganggang sempit di pusat grosir Tanah Abang. Tidak ada lagi sedan mewah dengan pendingin udara yang sejuk. Yang ada hanyalah peluh yang membasah di punggung dan suara bising klakson motor yang memekakkan telinga. Untuk pertama kalinya dalam 35 tahun hidupnya,
Riko merasakan betapa panjangnya 1 kilometer jika ditempuh dengan berjalan kaki sambil mengejar target penjualan yang ditetapkan oleh manajemen baru. Perusahaan yang kini dipimpin oleh istrinya sendiri, Amanda. Di sudut lain kota, tepatnya di area kafetaria dan ruang operasional gedung pusat, Ibu Sarita berdiri mematung di depan tumpukan nampan kotor. Tangannya yang dulu halus, yang hanya terbiasa memegang gagang tas kulit buaya seharga ratusan juta, kini harus bersentuhan dengan spons pencuci piring dan sisa makanan karyawan. Bau pembersih lantai yang tajam menggantikan aroma parfum Prancis yang biasa ia kenakan. Ia bertugas memastikan kebersihan area makan dan mengelola jatah catering untuk ratusan staf yang dulu bahkan tidak pernah ia lirik namanya. Bu Sarita, tolong area meja nomor 7 segera dibersihkan. Ada tumpahan kopi di sana, tegur seorang pengawas muda dengan nada datar namun tegas. Ibu Sarita terkesiap. Wajahnya memerah, bukan karena marah, melainkan karena rasa malu yang amat dalam. Ia melihat karyawan-karyawan itu berbisik-bisik, mengenali sosoknya sebagai mantan nyonya besar yang angkuh. Namun, alih-alih meledak seperti biasanya, ia hanya menunduk pelan. Ia teringat kata-kata Amanda tentang belajar menghargai setiap rupiah. Dengan gerakan kaku, ia mengambil kain pel dan mulai membersihkan lantai. Di detik itu, kesombongannya benar-benar luruh bersama air yang ia gunakan untuk menyeka kotoran. Ia menyadari bahwa selama ini, dirinya hanyalah benalu yang hidup dari keringat orang lain yang ia anggap rendah. Sementara itu, dari balik jendela besar ruang direksinya, aku mengamati pergerakan mereka melalui laporan harian yang masuk ke mejaku. Aku melihat Riko di kamera pengawas lobi, pulang dengan wajah kusam dan sepatu yang berdebu, namun matanya memancarkan sesuatu yang sudah lama hilang, rasa tanggung jawab. Ia tidak lagi mengeluh soal menu makan malam yang sederhana di apartemen. Ia justru sering terlihat termenung, memandangi tangannya yang kini memiliki kapalan tipis akibat membawa beban sampel kain seharian. 1 minggu berlalu, aku memanggil mereka ke ruanganku untuk evaluasi pertama. Riko masuk lebih dulu. Ia tampak lebih kurus, kulitnya sedikit lebih gelap karena terpapar matahari, namun cara berdirinya kini jauh lebih tegap dan jantan daripada saat ia masih menjadi bos boneka yang hanya tahu menghabiskan uang. Ia meletakkan laporan penjualannya di mejaku dengan tangan yang tidak lagi gemetar. Aku berhasil mendapatkan 2 kontrak baru dari pedagang grosir di Jawa Tengah. Manda, ucap Riko. Suaranya tidak lagi dingin atau meremehkan. Ada nada bangga yang tulus di sana. Ternyata, bicara langsung dengan mereka jauh lebih sulit daripada sekadar menandatangani kontrak di restoran mewah. Aku belajar bahwa setiap lembar kain yang kita jual memiliki cerita perjuangan orang-orang kecil di baliknya. Aku mengangguk, memberikan senyum tipis yang tulus. Bagus, Riko. Kau mulai mengerti bahwa bisnis bukan soal gaya hidup, tapi soal nilai yang kita berikan pada orang lain. Lalu Ibu Sarita masuk. Ia membawa catatan inventaris dapur yang rapi. Amanda, suaranya parau, Ibu minta maaf. Kemarin Ibu memecat salah satu petugas kebersihan karena dia tidak sengaja memecahkan piring. Tapi setelah Ibu sendiri yang bekerja di sana, Ibu sadar betapa lelahnya mereka. Ibu sudah memanggilnya kembali dan meminta maaf secara pribadi. Aku tertegun sejenak. Mendengar kata, minta maaf, dari bibir Ibu Sarita adalah sebuah keajaiban yang lebih besar daripada keuntungan finansial manapun. Transformasi ini mulai membuahkan hasil. Mereka mulai mengejar arti rupiah bukan dari jumlah nol di belakangnya, melainkan dari tetes keringat yang dikeluarkan untuk mendapatkannya. Malam itu, di apartemen yang kini aku batasi biaya operasionalnya, tidak ada lagi perdebatan soal tas baru atau liburan ke Eropa. Riko membantu ibunya menyiapkan makan malam sederhana, sebuah pemandangan yang mustahil terjadi 6 bulan yang lalu. Tanah di kampung itu. Tiba-tiba Ibu Sarita berucap saat kami duduk di meja makan yang tenang. Sekarang Ibu mengerti kenapa kau begitu menjaganya? Amanda, tanah itu adalah akar. Tanpa akar yang kuat di bawah, pohon setinggi apapun akan tumbang saat badai datang. Kami adalah pohon yang sombong tanpa akar, dan kau telah memaksa kami untuk kembali memijak bumi. Riko menggenggam tangan ibunya, lalu menatapku dengan tatapan penuh penyesalan sekaligus rasa syukur. Aku dulu mengancammu dengan surat cerai karena aku pikir aku punya segalanya. Padahal, saat itu aku tidak punya apa-apa kecuali utang dan kesombongan. Terima kasih sudah menghukum kami dengan cara ini, Manda. Jika kau langsung melunasi utang kami saat itu, mungkin kami akan tetap menjadi manusia sampah sampai mati. Aku merasakan kehangatan yang menjalar di dadaku.
Dendam yang dulu sempat membara kini benar-benar padam, berganti dengan rasa damai. Aku melihat mereka bukan lagi sebagai musuh, melainkan sebagai keluarga yang sedang belajar merangkak kembali menuju cahaya. Kejujuran mulai tumbuh di sela-sela obrolan kami. Tidak ada lagi kepalsuan. Kami belajar bahwa kemiskinan harta bisa diperbaiki dengan kerja keras, namun kemiskinan jiwa hanya bisa disembuhkan dengan kerendahan hati. Babak baru kehidupan kami telah dimulai. Di bawah manajemenku yang disiplin, perusahaan perlahan bangkit dari keterpurukan. Namun yang lebih penting, karakter Riko dan Ibu Sarita bangkit dari kematian moral mereka. Mereka mulai memahami bahwa harga diri tidak terletak pada merek pakaian yang dikenakan, melainkan pada integritas saat melakukan pekerjaan yang paling rendah sekalipun. Di apartemen itu, di meja makan yang sama di mana dulu air es disiramkan ke wajahku, kini tumbuh rasa hormat yang baru. Sebuah rasa hormat yang dibangun di atas fondasi kejujuran, bukan lagi di atas tumpukan kertas utang yang menipu mata. Kami semua tahu, perjalanan ini masih panjang, namun setidaknya, kami sudah mulai berjalan di jalan yang benar. Mobil SUV berwarna hitam metalik itu melaju membelah hamparan sawah hijau yang membentang luas di sepanjang jalan kabupaten. Deru mesinnya terasa halus, berpadu dengan aroma tanah basah dan udara segar yang menyusup masuk melalui celah jendela yang sedikit terbuka. Di kursi pengemudi, Riko duduk dengan tenang. Tidak ada lagi kegelisahan atau keangkuhan yang dulu selalu terpancar dari wajahnya. Sesekali ia melirik ke arah kaca spion, memastikan ibunya, Bu Sarita, yang duduk di kursi belakang bersama beberapa tas berisi oleh-oleh sederhana, merasa nyaman selama perjalanan panjang menuju kampung halaman Amanda. Sudah 1 tahun berlalu sejak badai finansial itu meruntuhkan istana pasir mereka. Dalam 12 bulan terakhir, Riko telah membuktikan dirinya bukan lagi pemuda manja yang hanya tahu menghabiskan warisan. Ia telah melewati fase sebagai staf lapangan, bergelut dengan debu pasar dan aroma gudang tekstil, hingga kini dipercaya Amanda untuk memimpin divisi pemasaran dengan sistem komisi yang ketat. Sementara itu, Bu Sarita telah bertransformasi menjadi sosok yang jauh lebih bersahaja. Tangannya yang dulu hanya terbiasa dengan perawatan kuku mahal, kini tampak lebih kuat dan cekatan setelah setahun penuh mengelola operasional kebersihan dan konsumsi di kantor. "Apakah kita sudah dekat, Manda?" tanya Bu Sarita dengan nada suara yang lembut, tanpa ada sedikit pun sisa lengkingan sombong seperti dulu. Aku yang duduk di samping Riko menoleh ke belakang dan tersenyum. "Sebentar lagi, Bu. Setelah melewati jembatan besar di depan itu, kita akan sampai di gerbang desa. Ibu saya pasti sudah menunggu di depan rumah." Riko menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang penuh dengan rasa syukur sekaligus kegugupan. "Aku merasa sangat malu, Manda. Mengingat apa yang pernah aku katakan soal tanah ini, soal ibumu, rasanya aku tidak pantas menginjakkan kaki di sini." "Mas," sahutku sambil menyentuh lengannya pelan. "Masa lalu adalah guru, bukan penjara. Kita datang ke sini untuk berterima kasih pada tanah ini. Karena dari sinilah, benih keselamatan keluarga kita berasal." Saat mobil memasuki halaman rumah kayu yang asri namun terawat, sosok wanita tua dengan kebaya lurik sederhana tampak berdiri di teras. Beliau adalah ibuku. Wajahnya yang penuh kerutan namun memancarkan ketenangan yang luar biasa itu segera merekah saat melihat kami turun dari mobil. Aku langsung berlari memeluknya, menghirup aroma minyak kayu putih dan kasih sayang yang tidak pernah berubah sejak aku kecil. Riko melangkah mendekat dengan kepala tertunduk. Tanpa diminta, ia langsung bersujud di hadapan ibuku, mencium tangannya yang kasar karena bertahun-tahun bekerja di ladang. "Ibu, maafkan Riko. Maafkan semua kesalahan dan kesombongan Riko selama ini. Riko sudah sangat jahat pada Amanda dan menghina pemberian ibu." Ibuku tertegun sejenak, lalu tangannya yang renta mengelus rambut Riko dengan penuh kasih. "Berdirilah, Nak. Ibu tidak pernah menyimpan dendam. Tanah itu hanyalah titipan Gusti Allah. Jika ia bisa menolong kalian, maka itulah gunanya. Yang penting sekarang kalian rukun dan tahu cara bersyukur." Bu Sarita melangkah maju. Ia tidak lagi mengenakan perhiasan berlian. Ia hanya mengenakan gamis katun yang sopan. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia memeluk ibuku, sebuah pemandangan yang setahun lalu mungkin hanya dianggap sebagai mimpi di siang bolong. Dua wanita dari latar belakang yang sangat berbeda itu kini berpelukan di teras rumah kampung. "Maafkan saya, Mbak," bisik Bu Sarita lirih di telinga ibuku. "Saya dulu begitu buta oleh kemewahan. Saya meremehkan Mbak, meremehkan tanah ini. Padahal,
Justru ketulusan Mbak dan kerja keras Amandalah yang menyelamatkan hidup kami. Ibuku hanya tersenyum tipis, matanya memancarkan kearifan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah selesai dengan urusan duniawi. Sudahlah, Jeng. Mari masuk. Saya sudah siapkan nasi liwet dan sayur lodeh hasil petik sendiri di kebun belakang. Ayo kita makan bersama. Sore itu, di teras rumah kayu yang menghadap langsung ke arah lahan luas yang dulu hampir dijual untuk menambal utang mewah, kami duduk melingkar. Tidak ada pelayan, tidak ada meja marmer, tidak ada peralatan makan perak. Kami makan di atas hamparan daun pisang dengan tangan telanjang. Riko makan dengan lahap, memuji rasa sambal terasi buatan ibuku yang menurutnya jauh lebih nikmat daripada hidangan restoran bintang 5 manapun di Jakarta. Ternyata, ucap Riko sambil menatap hamparan tanah hijau di depan kami, kekayaan sejati itu ada di sini. Di ketenangan ini. Di kejujuran ini. Aku dulu sangat bodoh menganggap tempat ini tidak berharga. Aku memandang suamiku dan mertuaku bergantian. Transformasi mereka bukan sekadar soal uang, tapi soal cara mereka melihat hidup. Mereka kini paham bahwa tanah ibuku bukan sekadar aset 2 miliar rupiah, melainkan simbol dari integritas dan ketabahan. Di bawah naungan pohon mangga yang rindang, percakapan kami mengalir hangat. Tidak ada lagi bahasan soal merek tas, cicilan mobil, atau pamer status sosial. Kami bicara tentang rencana masa depan perusahaan yang lebih berfokus pada pemberdayaan pengrajin kain lokal, tentang bagaimana hidup secukupnya namun bermakna bagi orang banyak. Ibu Sarita bahkan meminta ibuku mengajarinya cara menanam sayuran organik di pot-pot kecil. Ia ingin membawa semangat bertanam ini ke Jakarta, ingin memiliki akar sendiri di balkon apartemennya. Perjalanan pulang ke kampung ini menjadi jembatan rekonsiliasi yang sesungguhnya. Dendam yang dulu sempat mengeras di hatiku kini benar-benar telah luruh menjadi pupuk bagi hubungan keluarga kami yang baru. Malam harinya, di bawah sinar bulan yang temaram dan suara jangkrik yang bersahut-sahutan, aku duduk berdua dengan Riko di teras. Ia menggenggam tanganku erat. Terima kasih, Manda. Terima kasih karena tidak meninggalkanku saat aku berada di titik terendah. Terima kasih karena sudah menjadi mahkota yang sesungguhnya bagi hidupku. Aku menyandarkan kepala di bahunya. Mahkota itu tidak terbuat dari emas, Mas. Ia terbuat dari tanah, keringat, dan pengampunan. Selama kita tidak melupakan tanah tempat kita berpijak, kita tidak akan pernah jatuh lagi. Kunjungan ini membuktikan bahwa penebusan itu nyata. Transformasi karakter yang dimulai dari paksaan manajemen kini telah meresap ke dalam sanubari sebagai kesadaran spiritual. Kami pulang kembali ke Jakarta keesokan harinya bukan hanya dengan membawa oleh-oleh hasil bumi, tapi dengan membawa jiwa yang lebih bersih. Tanah ibu di kampung tetaplah tanah, namun bagi kami, ia adalah monumen peringatan bahwa kesombongan akan hancur, sementara kerendahan hati akan selalu menemukan jalan untuk bangkit kembali. Kami siap menghadapi dunia, bukan lagi sebagai majikan dan pelayan, melainkan sebagai keluarga yang utuh, yang paham bahwa kekayaan sejati dibangun di atas rasa hormat, bukan gaya hidup yang dipaksakan. Perjalanan ini adalah jembatan menuju pengampunan yang sempurna. 1 tahun telah berlalu sejak badai yang nyaris menenggelamkan kapal keluarga kami mereda. Pagi ini, cahaya matahari Jakarta terasa lebih hangat, menembus kaca jendela apartemen yang kini tidak lagi dipenuhi dengan pajangan kristal mahal yang dingin, melainkan dengan tanaman-tanaman hijau dalam pot tanah liat yang dirawat sendiri oleh Ibu Sarita. Aku berdiri di dapur, menyesap kopi hitam tanpa gula, memandangi kesibukan kecil yang kini menjadi pemandangan biasa setiap pagi. Tidak ada lagi teriakan memanggil pelayan, tidak ada lagi denting piring yang dilempar karena ketidakpuasan. Yang ada hanyalah suara tawa kecil dan obrolan ringan mengenai rencana kerja hari ini. Riko keluar dari kamar dengan pakaian kerja yang rapi namun bersahaja. Ia tidak lagi mengenakan jam tangan emas yang dulu selalu ia pamerkan sebagai simbol kekuasaan. Kini, di pergelangan tangannya melingkar jam tangan kulit sederhana, pemberian dariku pada ulang tahunnya yang lalu. Ia menghampiriku, memberikan kecupan ringan di kening, lalu duduk di meja makan kayu yang kokoh. Di hadapannya, Ibu Sarita sedang menata sarapan sederhana, nasi goreng telur dan irisan timun. Ibu, hari ini ada jadwal pengecekan catering untuk divisi gudang, Manda. Ucap Ibu Sarita sambil menyodorkan piring kepada Riko. Wajahnya tampak jauh lebih segar. Kerutan di matanya kini bukan lagi tanda kecemasan atau amarah, melainkan gurat kedewasaan. Ibu ingin memastikan sayurannya segar. Kasihan mereka kalau harus makan makanan yang hanya sekadar kenyang tapi tidak sehat.
Aku tersenyum, merasakan kehangatan yang merambat di dadaku. Terima kasih, Bu. Manajemen catering di bawah kendali Ibu memang yang paling efisien sepanjang sejarah perusahaan ini berdiri. Kita menghemat hampir 30% pengeluaran operasional hanya dengan ketelitian Ibu dalam mengelola bahan baku. Ibu Sarita terkekeh pelan, sebuah tawa yang tulus dan rendah hati. Dulu Ibu pikir uang itu seperti air di keran yang tidak akan pernah habis. Ternyata, mengelola setiap rupiah dengan jujur memberikan ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan tas bermerek manapun. Ibu sekarang lebih bangga bisa memberi makan ratusan karyawan dengan layak daripada pamer berlian di depan teman-teman arisan Ibu yang dulu. Riko mengangguk setuju. Ia mengunyah sarapannya dengan lahap. Dan aku hari ini akan berangkat ke Bandung untuk menemui para pengrajin kain tenun lokal. Aku ingin merealisasikan rencana Manda untuk mengintegrasikan hasil karya mereka ke dalam lini produksi kita. Ternyata, turun langsung ke lapangan membuatku sadar bahwa bisnis ini bukan soal angka di atas kertas, tapi soal manusia di baliknya. Aku duduk bergabung bersama mereka. Di meja makan ini, di apartemen yang dulu menjadi saksi bisu penghinaan dan siraman air es, kini telah menjelma menjadi rumah yang sesungguhnya. Kami bukan lagi majikan dan pelayan, bukan lagi penindas dan yang tertindas. Kami adalah satu tim, sebuah keluarga yang utuh yang telah melewati api penyucian untuk menemukan emas yang sebenarnya di dalam diri kami masing-masing. Bisnis tekstil keluarga yang dulu hampir disita bank kini telah bangkit kembali. Namun, kali ini pondasinya bukan lagi utang yang menumpuk atau gengsi yang melangit. Bisnis ini berdiri di atas manajemen yang disiplin, transparansi yang jujur, dan kepemimpinanku yang tidak lagi mereka pertanyakan. Riko telah menjadi tangan kananku yang paling setia, bukan karena ia takut padaku, melainkan karena ia menghormati integritas yang aku tunjukkan. Ia telah membuktikan bahwa seorang pria sejati diukur dari bagaimana ia bangkit setelah jatuh, bukan dari seberapa tinggi ia berdiri saat di puncak. Manda, panggil Riko pelan, menatap mataku dengan dalam. Terima kasih. Terima kasih karena tidak membalas dendam dengan cara menghancurkan kami. Jika kau dulu mengusir kami, mungkin sekarang aku sudah kehilangan arah. Kau memilih untuk membangun kembali puing-puing kami, dan itu adalah hadiah terbesar yang pernah aku terima. Aku menggenggam tangannya di atas meja. Kita semua belajar, Mas. Aku belajar untuk memaafkan, dan kalian belajar untuk menghargai. Tanah Ibu di kampung telah menjadi simbol bagi kita semua. Tanah itu tidak pernah berteriak tentang kekayaannya. Ia diam, diinjak, namun ia menumbuhkan kehidupan bagi siapa saja yang mau merawatnya dengan cinta. Sore harinya, kami mengadakan syukuran kecil di kantor untuk merayakan pencapaian laba tahunan yang melampaui target. Tidak ada pesta mewah di Hotel Bintang 5. Kami hanya memesan tumpeng besar dan makan bersama seluruh staf di lobi gedung. Aku berdiri di depan mereka semua, mengenakan kebaya modern yang elegan namun sederhana. Di sampingku berdiri Riko dan Ibu Sarita, memberikan dukungan penuh tanpa rasa cemburu akan posisiku sebagai pemimpin tertinggi. Saat aku memberikan sambutan, mataku tertuju pada sebuah bingkai foto besar di dinding lobi. Foto itu bukan foto profilku yang kaku, melainkan foto hamparan tanah hijau di kampung ibuku dengan latar belakang matahari terbit. Aku menamakannya, Mahkota dari Tanah Ibu. Foto itu menjadi pengingat bagi setiap orang yang masuk ke gedung ini bahwa kekayaan sejati dimulai dari kerendahan hati dan kedekatan dengan akar kita. Setelah acara selesai, kami bertiga berjalan menuju parkiran. Riko membukakan pintu mobil untuk ibunya, lalu ia masuk ke kursi pengemudi. Kami berkendara menyusuri jalanan Jakarta yang mulai diterangi lampu-lampu kota. Suasana di dalam mobil begitu damai. Tidak ada lagi perdebatan soal gaya hidup mewah atau tuntutan apartemen baru. Kami bicara tentang rencana liburan akhir tahun untuk menjenguk ibu di kampung, ingin menghabiskan waktu dengan mencangkul di kebun dan menikmati udara desa yang jujur. Sesampainya di apartemen, aku berdiri di balkon, menatap kerlip lampu kota yang membentang luas. Ibu Sarita sedang menyiram tanaman di pojok balkon, sementara Riko sedang membaca laporan kerja untuk esok hari di ruang tengah. Di titik ini, aku menyadari bahwa plot twist terbesar dalam hidupku bukanlah saat aku menjadi kaya secara mendadak atau saat aku berhasil mengakuisisi perusahaan mereka. Plot twist terbesarnya adalah saat aku melihat orang-orang yang dulu begitu membenciku kini mencintaiku dengan tulus karena perubahan karakter mereka sendiri. Aku tidak lagi membawa dendam. Siraman air es setahun yang lalu kini terasa seperti baptisan yang menyucikan segala kepalsuan dalam rumah tangga kami. Aku telah berhasil mengubah kehinaan menjadi kehormatan,
dan pengkhianatan menjadi kesetiaan yang abadi. Tanah ibu di kampung tetap ada di sana, tenang dan bersahaja, menjadi saksi bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Manda, ayo masuk. Udara malam tidak baik untukmu. Panggil Riko dari dalam dengan nada cemas yang penuh perhatian. Aku tersenyum, menutup pintu balkon, dan melangkah masuk ke dalam kehangatan rumahku. Malam ini, aku tidur sebagai wanita yang paling kaya di dunia. Bukan karena angka di rekening bankku yang mencapai puluhan miliar, bukan karena gedung kantor yang aku miliki, melainkan karena aku memiliki keluarga yang akhirnya paham bahwa mahkota yang paling indah adalah mahkota yang ditempa dari rasa hormat, pengampunan, dan cinta yang tulus. Cerita kami belum berakhir, namun mulai hari ini, setiap bab yang kami tulis bersama akan selalu memiliki akhir yang bahagia, karena kami telah belajar bagaimana cara mencintai tanah tempat kami berpijak.